Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat RSUD Banyumas, senang sekali pada hari ini kita bertemu lagi dalam acara Dopokan Putri Domas, yaitu Dopokan seputar materi dan informasi dokter dan orang-orang mumpuni di Rumah Sakit Banyumas. Oke, pada pagi hari ini saya Nurfianti yang akan memandu acara Dopokan Putri Domas. Pada pagi hari ini, tema yang akan kita ulas yaitu apa perbedaan antara saraf anak dan saraf dewasa. Dan sudah hadir pada hari ini di sebelah kanan saya narasumber yang ahli di bidangnya, yaitu Dr. Umi. Dr. Umi, apa kabar dokter? Baik, alhamdulillah Mbak Nurfi. Dokter, hari ini kita di acara Dopokan Putri Domas di bulan Ramadan ini akan membicarakan tentang spesialis neurologi anak dan perbedaannya dengan spesialis neurologi dewasa. Itu perbedaannya apa aja, Dok? Silahkan. Terima kasih Mbak Nurfi. Bagi para sahabat sehat RSUD Banyumas, saya Dr. Umi. Kita pagi ini akan membahas tentang apa sih bedanya untuk neuro anak dibanding dengan neuro dewasa. Pertama, dari sisi kategori usia. Kalau saya berangkat dari dokter spesialis anak yang telah menjalani pendidikan selama 4 tahun, kemudian mengikuti pendidikan tambahan untuk sebagai konsultan saraf anak selama 2 tahun. Jadi kami mempelajari dari mulai masa kelahiran ataupun bahkan sebelumnya, yaitu dalam masa kandungan. Sehingga sangat penting untuk 1000 hari pada perkembangan anak itu mempengaruhi neuroplastisitas ataupun perkembangan dari saraf-saraf otaknya. Dan kami dari dokter anak mempunyai batasan usia dari 0 hari sampai 18 tahun. Sedangkan untuk neuro dewasa, batasan usianya adalah 18 tahun sampai dengan usia lansia. Nah, untuk hal tersebut, memang dari neuro dewasa pada saat pendidikannya menjalani stase untuk di neuro anak kurang lebih 1 bulan. Jadi, pembatasan pertama adalah dari sisi usia. Kemudian, yang kedua adalah dari kasus-kasus yang ada. Untuk anak-anak, ini adalah paling sering, misalnya gangguan bicara. Datang orang tua dengan keluhan, anak saya kok belum bicara lancar ya dok? Ataupun anak dengan kejang demam. Ya, kejang demam itu adalah hal yang sangat mengkhawatirkan orang tua. Usia kejang demam batasannya adalah dari 6 bulan sampai dengan 5 tahun. Dan itu akan timbul bila didahului dengan demam dalam 24 jam, kemudian kejang pada saat 24 jam tersebut. Sedangkan untuk kasus epilepsi pada anak juga tentu berbeda dengan dewasa. Pada anak, untuk kasus-kasus sindrom epilepsi itu mempunyai hal yang lebih spesifik, lebih rumit dibanding untuk epilepsi standar pada anak. Target pengobatan epilepsi secara standar pada anak adalah 2 tahun bebas kejang. Hal ini mungkin yang sangat membedakan dengan neuro dewasa. Yang neuro dewasa memberikan penanganan terapi untuk epilepsi dewasa bisa sampai seumur hidup. Mungkin itu untuk poin utama untuk perbedaannya. Oke dokter, terima kasih. Berarti yang pertama itu dari sisi usia, dan yang kedua mungkin dari pengobatannya agak beda. Terus kita juga mau tanya ini tentang kasus terbanyak dari kasus neuro anak, itu apa aja dok? Ya, baik, terima kasih Mbak Nurfi. Ya, sahabat sehat RSUD Banyumas, kita di RSUD Banyumas banyak mendapat kasus-kasus saraf anak, yaitu pertama adalah kejang demam, yang kedua adalah epilepsi, yang ketiga tentang gangguan bicara. Yang keempat, trauma kepala, biasanya karena anak habis jatuh dari tempat tidur, itu adalah paling sering, atau lari-lari terus jatuh. Nah, yang untuk kasus kejang demam sendiri, itu tadi sudah saya sempat bicarakan ya, untuk batasan usianya adalah 6 bulan sampai dengan 5 tahun. Dan dia tidak mempengaruhi
intelijensi atau IQ anak. Itu biasanya juga hal yang dikhawatirkan oleh orang tua. Apakah nanti kecerdasan anak saya akan terganggu? Untuk kejang demam tidak akan terganggu kecerdasannya. Tetapi apabila lebih dari 5 tahun masih ada kejang yang didahului demam, maka itu sebagai kejang demam plus. Itu akan kita kulik lebih lanjut, dan untuk atasi lebih lanjut untuk terapinya apakah untuk hanya pada saat demam atau perlu untuk penanganan jangka panjang. Kemudian untuk epilepsi pada anak. Epilepsi pada anak sendiri kita selalu menghitung berdasarkan berat badan anak. Pemilihan untuk obat anti epilepsinya pertama adalah berdasarkan tipe kejangnya. Yang kedua, kita juga memantau untuk efek sampingnya. Jadi, pada anak-anak kita akan memantau untuk pemberian obatnya tersebut, apakah ada efek samping, apakah berespon atau tidak terhadap penurunan frekuensi dari kejang. Kemudian yang ketiga, terkait dengan gangguan bicara, biasanya adalah orang tua dengan keluhan yang awalnya datang, anak saya belum lancar bicara, atau hanya kata-kata tidak jelas, itu kita perlu men-screening atau mencari tahu apakah ada gangguan pendengaran. Jadi kita juga kerjasama atau kolaborasi dengan THT juga. Selain itu juga dengan rehabilitasi medik untuk kemungkinan program dari terapi wicara. Jadi dalam perjalanannya kita juga tetap ada kemungkinan diskusi, kolaborasi dengan neurodewasa untuk kasus-kasus tertentu. Misalnya untuk kasus-kasus yang remaja atau kemungkinan untuk perpindahan dari anak ke dewasa. Oke. Iya, jadi yang terbanyak itu kasus kejang beranak tapi diawali dengan demam. Terus ada epilepsi, ada pasien yang jatuh. Nah, itu untuk pasien-pasien anak yang jatuh itu kita harus mewaspadainya supaya tidak ada gejala yang berkelanjutan. Itu seperti apa aja, Dok? Ya, baik, terima kasih. Ya, sahabat sehat RSUD Banyumas, untuk anak habis jatuh tentu kita sangat khawatir ya, apakah nanti akan mempengaruhi dari otaknya, untuk perkembangan jangka panjangnya bagaimana. Jadi ada 3 hal yang kita harus waspadai apabila anak habis jatuh. Yang pertama, untuk kesadarannya. Apakah anak akan sering tidur, susah dibangunkan, itu adalah hal yang sangat penting. Yang kedua, apakah terkait ada muntah yang berulang, terus kemudian ini kita curiga apakah ada peningkatan tekanan di dalam otak. Yang ketiga adalah nyeri kepala. Nyeri kepala bisa salah satu merupakan tanda dari peningkatan tekanan di dalam otak. Jadi 3 hal tersebut yang harus diwaspadai oleh orang tua terhadap anak yang habis cedera kepala atau jatuh. Jadi memang untuk kita mempunyai pelindung untuk otak yaitu tempurung kepala, untuk bagian depan dan bagian belakang lebih tebal. Meskipun kita mempunyai pelindung, tetapi kita tetap waspada kemungkinan 3 hal tersebut apabila didapatkan segera dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa dan dilakukan penanganan lebih lanjut. Oke, sangat jelas sekali kalau anak-anak kita jatuh, kita itu harus mewaspadai tentang kesadaran, anak itu sering tidur, terus apa enggak, terus muntah. Setelah itu nyeri biasanya kalau anak kan kalau belum bisa bicara nangis terus gitu. Oke, sangat membantu kita untuk menyeleksi kewaspadaan itu. Terus ada kebiasaan orang tua itu, Dok, yang kadang anak diayun-ayun terlalu kencang atau enggak di kudang-kudang yang terlalu berlebihan. Itu ada resiko enggak, Dok? Mempengaruhi dari saraf-saraf anak? Terima kasih. Baik, sahabat sehat RSUD Banyumas, kita mengenal ada baby second syndrome, yaitu suatu kondisi yang disebabkan karena anak diguncang-guncang terlalu keras. Hal ini dapat mempengaruhi dari saraf otak anak. Jadi berhati-hati ya, kalau memang sayang anak, kira-kira saja untuk menggendongnya jangan terlalu keras, jangan terlalu semangat, itu karena akan berbahaya. Apabila usianya kurang dari 4 bulan, itu sangat rentan karena untuk menahan lehernya dia belum stabil. Sedangkan anak lebih dari 4 bulan mempunyai refleks parasut. Apa itu refleks parasut? Contohnya apabila anak
kita posisikan gendong dengan tengkurap dan kita seperti membuat dia seperti terjatuh, itu dia akan refleks seperti Superman. Nah, itu adalah refleks parasut. Itu untuk menstabilkan dirinya, untuk berusaha menyelamatkan dirinya agar tidak terluka. Jadi ternyata nggak bagus juga ya kalau kita terlalu saking bahagianya, karena ibu-ibu, bapak-bapak itu anak di uncal-uncal gitu ya, terus sama digoyang-goyang gitu ya. Bahaya sekali itu, tidak baik untuk anak-anak, apalagi usia kurang dari 4 bulan. Oke. Ada kadang yang kita harus perhatikan itu untuk perkembangan saraf anak dari usia 0 hari sampai usia berapa gitu, supaya perkembangan sarafnya itu maksimal. Terima kasih Mbak Novi. Baik, sahabat sehat RSUD Banyumas, 4 hal yang harus kita perhatikan terkait dengan bagaimana tumbuh kembang saraf anak. Yang pertama, faktor genetik. Jadi faktor keturunan dari orang tua itu sangat mempengaruhi. Jadi apabila orang tuanya dulu-dulunya pernah kejang dengan demam atau epilepsi, waspada, itu akan diturunkan ke anak. Yang kedua, faktor nutrisi. Itu sangat penting. Untuk nutrisi sangat mendukung perkembangan saraf dari anak. Jadi nutrisi yang utama adalah protein hewani dan lemak untuk anak sangat berpengaruh terhadap perkembangan saraf anak. Jadi beda ya sama kita kalau udah dewasa, ini lebih banyak sayur, serat, gitu ya. Sedangkan anak-anak yang utama adalah protein hewani dan lemak. Yang ketiga, stimulasi. Stimulasi adalah memberikan rangsangan kepada anak sesuai usianya. Kita akan mengajak anak bermain, berbicara sesuai dengan usianya. Jadi jangan biasakan anak terpaku dengan HP. Kita karena pengen anaknya anteng ya, di samping ngapa-ngapain gitu ya, itu sangat mengganggu perkembangan anak. Anak jadi bisa berisiko untuk terlambat bicara. Tuh. Dan yang keempat adalah faktor lingkungan. Jadi lingkungan yang kondusif itu sangat membantu untuk perkembangan saraf anak. Oke Dokter Umi, ini sangat menarik sekali. Banyak sekali kasus tentang neuro anak gitu ya. Umpamanya sahabat-sahabat sehat Rumah Sakit Banyumas itu punya anak, keponakan, tetangga yang ada memiliki gangguan neuro atau gangguan saraf, bisa datang ke Rumah Sakit Banyumas bersama Dokter Umi Rahmawati, bisa di poli anak. Beliau udah subspesialis neuro konsultan dari Rumah Sakit Banyumas. Ini udah berapa bulan ya Dok? Baik, sejak saya lulus untuk konsultan, berarti sejak Desember sudah mulai SIP-nya bisa dipakai. Oke. Begitu sahabat sehat Rumah Sakit Banyumas, apabila ada pertanyaan atau Anda mau berkonsultasi tentang saraf untuk perkembangan anak, bisa menghubungi Dokter Umi di Rumah Sakit Banyumas di poli anak. Jika sahabat sehat Rumah Sakit Banyumas ingin memberikan usulan atau tema terkait dengan materi berikutnya, bisa memberikan komentar di kolom chat, dan jangan lupa like serta share acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.